Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindung yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung yang tertumpuk hanyalah milik Allah yang maha agung. Allah yang menciptakan 7 betala langit dan 7 betala bumi. Allah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa landasan. Allah menciptakan langit dihiasi dengan kelap-kelip bintang dan bulan, menciptakan bumi dihiasi dengan air laut yang bergelombang-gelombang. Allah juga telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat badan waras pikiran, sehingga kita dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Selawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, libur lara di kala duka, mengumat kalbu di kala rindu, menerang hati di kala tersakiti, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian kepada keluarga dan sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah, laut sama diarung, gunung sama didaki, rugi sama ditanggung, untung sama dibagi, demi mempertegakkan agama Allah di atas permukaan bumi ini. Takzim wal ikraman saya kepada ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang muktabar, serta ulama-ulama yang masih berada di atas permukaan bumi ini sebagai lampu penerang bagi umat manusia. Takzim wal ikraman saya kepada abi, ma'a keluarga. Takzim wal ikraman saya kepada seluruh dewan guru yang senantiasa masih bernaung di dayah Madinatul Diniyah Babul Huda. Penghormatan saya yang teristimewa yaitu kepada seluruh talabah dan tawalid yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan tema peran pemuda di zaman milenial. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat sang seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Qasir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, syabbawahu wa quwwatu ba'da da'ahu, bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pun pernah berkata, berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kita guncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah. Masa muda merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang kuat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah Sang yang Maha Hebat. Hadirin rahimakumullah, namun justru sangat menyedihkan, bahkan memilukan. Namun justru sangat menyedihkan, bahkan memalukan. Namun justru sangat menyedihkan, memilukan, bahkan memalukan di zaman milenial ini. Tidak sedikit pemuda yang kaya raya, segala ada segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana. Sawahnya lega, duitnya lopat, tiap hari makannya di Ampera, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, dikarenakan mereka terjerumus ke dalam jurang narkoba dan terbujuk ke dalam rayuan wanita penggoda. Dikarenakan mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Qulayani salah seorang penjaga Mesir menyatakan dalam syairnya, inna fi jadi syubani amrul ummati wa fi ahdamiha hayyataha. Sesungguhnya di tangan merekalah, di tangan para pemudalah urusan ummati digenggam, dan pada kaki-kaki merekalah hidup dan matinya umat ini. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa, harapan orang tua, namun pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa, juga harapan orang tua, dalam menghadapi dampak negatif di era globalisasi ini, di zaman milenial, supaya kita terhindar dari narkoba dan lain sebagainya. Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitab dalam kitab Bid'ah Sarahayatu fil Islam memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatu fardiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat belajar ilmu pengetahuan. Sebagaimana Rasul bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang laki-laki dan setiap orang perempuan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum serta mendalami ilmu pengetahuan agama. Dikarenakan salah seorang ilmuwan, Albert Stanton, pernah berkata, religion without science is blind, science without religion is lame. Ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita sebagai pemuda untuk terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum serta mendalami ilmu pengetahuan agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa serta akhlakul karimah yang akan membuat bangsa dan negara kita berjaya di zaman milenial ini. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Hadirin
Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Semoga kita menjadi remaja ataupun pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa serta akhlakul karimah, jauh dari narkoba dan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hidup bahagia di dunia dan terlebih kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kealfaan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun yang barusan tampil atas nama Tunku Saiful Maulana, berasal dari kelas 3A, utusan dari kabilah Al-Munawwarah, dengan judul syarahan Peran Pemuda di Zaman Milenial.